Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan materi masalah dan manfaat sosial sebagai salah satu materi pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Melalui materi ini, kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa yang pertama adalah mampu mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mampu memahami manfaat dari mempelajari sosiologi. Oke, kita masuk ke materi dari masalah dan manfaat sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah salah satu gejala yang dapat kita amati, fenomena yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Nah, hal ini timbul karena masyarakat saling berinteraksi dalam memenuhi berbagai kebutuhan atau kepentingannya dalam hidupnya. Ini definisi menurut Surjono Sukanto. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosialnya. Dikatakan masalah jika dia menimbulkan suatu hal yang berbahaya bagi kehidupan kelompok sosial. Kemudian menurut Sutomo, masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan. Seperti yang kemarin sempat kita bahas bahwa manusia itu hidup saling berinteraksi dan menginginkan kondisi yang harmonis. Dikatakan ada masalah sosial ketika ada kondisi yang tidak diinginkan, berarti yang bertentangan dengan keinginan setiap manusia itu untuk hidup harmonis dan teratur. Kemudian menurut Rapp dan Selznick, masalah sosial adalah masalah yang terjadi antar hubungan warga masyarakat, namun tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat adalah masalah sosial. Nah, kemudian menurut Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai. Jadi, seperti kita ketahui, dalam kehidupan bermasyarakat pasti ada nilai-nilai yang dianut bersama. Nah, dikatakan masalah sosial jika hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercayai tadi, yang sifatnya cukup signifikan, di mana warga masyarakat itu sepakat dibutuhkan suatu tindakan untuk mengatasi situasi tersebut sehingga tidak bertentangan lagi dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti itu. Jadi masing-masing ahli mendefinisikan masalah sosial dengan penekanan-penekanan tertentu. Oke, apa yang menyebabkan timbulnya masalah sosial? Jadi masalah sosial itu tidak akan lepas dari kehidupan bermasyarakat, di mana masyarakat hidup saling berinteraksi, pasti akan timbul suatu masalah sosial, walaupun yang diinginkan oleh setiap masyarakat adalah kondisi harmonis dan tentram. Mengapa? Karena masalah sosial terwujud dari hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya, akibat dari kebudayaan dan interaksi yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nah, muncul karena apa? Masalah sosial yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial. Nah, tadi ya, seperti yang disampaikan, nilai sosial yang kita anut, misalnya, tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, begitu ada orang yang melakukan pencurian, berarti kan dia mengambil hak milik orang lain. Berarti tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai yang dipercayai, maka ini dianggap sebagai suatu masalah sosial. Yang kedua, adanya gejala sosial yang mengakibatkan munculnya sumber masalah sosial. Nah, muncul gejala-gejala sosial sehingga hal ini memicu terjadinya masalah sosial. Kemudian adanya pihak yang menetapkan sebagai suatu gejala itu sebagai masalah sosial atau bukan, tergantung dari karakteristik masyarakatnya, tergantung dari kebudayaannya, tergantung dari nilai-nilai yang mereka anut.
Kemudian ukuran masalah sosial, nah ini diantaranya ada kriteria utama dari masalah sosial, sumber masalah sosial, lalu pihak yang menentukan, permasalahan sosial manifest dan laten, dan perhatian masyarakat. Oke, kita lihat yang pertama, kriteria utama dari masalah sosial, yaitu adanya ketidaksesuaian antara nilai sosial yang dianut dengan kenyataan. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana ketidaksesuaian tersebut? Ada hal-hal yang tidak sesuai namun masih dapat ditoleransi. Dan tapi di lain kesempatan ada hal-hal yang bertentangan dengan nilai sosial dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi lagi. Nah, ini tergantung dari penilaian masyarakatnya sendiri tadi ya. Jadi tergantung dari karakteristik masyarakatnya untuk menilai sejauh mana pertentangan antara kenyataan dengan nilai yang dianut itu berbeda, sehingga suatu fenomena dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Kemudian ukuran umum dari masalah sosial, apakah suatu gejala telah menimbulkan social unrest atau tidak. Nah, ini dapat menjadi tolak ukurnya juga. Jika masyarakat sudah mengalami perasaan tidak tenang, khawatir ya, di mana ini bertentangan dengan harapan setiap manusia untuk hidup tentram dan harmonis, maka fenomena itu dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Itu bisa menjadi salah satu tolak ukurnya, social unrest. Kemudian sumber dari masalah sosial tidak dibatasi pada kondisi atau proses sosial saja sebenarnya, tetapi yang paling pokok adalah gejala tersebut menimbulkan masalah sosial. Bisa jadi karena tindakan manusianya, atau bisa jadi karena bencana alam, atau hal-hal yang lainnya. Yang pasti kondisi tersebut tadi memenuhi kriteria mengakibatkan masyarakat merasa tidak tenang, bertentangan dengan nilai-nilai yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian pihak yang menentukan. Siapa saja yang bisa menentukan bahwa suatu fenomena itu dianggap sebagai masalah sosial atau bukan? Yang pertama adalah segolongan orang yang berkuasa, yang dapat menentukan apakah suatu fenomena itu dianggap masalah sosial atau bukan. Pemimpin ya. Kemudian yang kedua, golongan tersebut juga harus bisa menangkap sikap-sikap masyarakat, karena sebenarnya sikap masyarakat itu sendiri yang menentukan suatu masalah itu adalah tergolong sebagai masalah sosial atau bukan. Kemudian permasalahan sosial manifest dan laten dapat digolongkan menjadi dua, manifest dan laten ya. Permasalahan sosial yang manifest adalah permasalahan sosial yang disadari oleh masyarakat. Sedangkan permasalahan sosial laten adalah permasalahan sosial yang tidak disadari oleh masyarakat. Nah, sebenarnya terjadi dengan sendirinya, kemudian masyarakat tidak merasa itu sebagai masalah, namun dalam jangka panjang hal itu dapat menjadi sumber dari masalah sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat. Kemudian perhatian masyarakat. Suatu kejadian yang merupakan permasalahan sosial belum tentu mendapat perhatian dari masyarakat, makanya tadi timbul masalah sosial yang bersifat laten. Nah, perhatian masyarakat atas masalah sosial dipengaruhi oleh yang pertama adalah jarak sosial. Jarak sosial antar masyarakatnya. Semakin erat hubungan antar masyarakatnya, maka masalah sosial akan lebih cepat terdeteksi oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hubungannya cenderung renggang pada masyarakat kota-kota besar misalnya, maka permasalahan-permasalahan sosial ini dirasakan tidak terlalu berdampak pada kehidupan mereka, namun itu sebenarnya terjadi di lingkungan mereka. Contohnya, peredaran narkoba. Mungkin sebagian dari kita tidak menyadari, tapi hal itu ternyata memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Kemudian manifest social problems. Lebih dapat diperhatian dari masyarakat daripada yang laten ya. Jadi masalah sosial yang tampak itu akan menjadi perhatian
bagi masyarakat, masyarakat akan fokus ke hal tersebut dibandingkan masalah sosial yang bersifat laten. Misalnya, manifest social problem itu misalnya korupsi oleh para pejabat misalnya. Nah, itu terbukti, maka masalah sosial itu tampak nyata. Berbeda dengan misalnya kejadian peredaran narkoba atau perkembangan kegiatan homoseksual seperti itu atau kejahatan seksual yang tersembunyi. Hal-hal seperti itu cenderung tidak nampak dan biasanya tidak kita sadari padahal itu terjadi di sekitar kita. Oke, kemudian klasifikasi masalah sosial. Sukanto mengklasifikasikan masalah sosial menurut faktor-faktor yang menjadi sumbernya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, apa saja masalah sosialnya biasanya berupa kemiskinan, pastinya yang terkait dengan ekonomi, bisa juga berupa pengangguran. Nah, kemiskinan, pengangguran ini sebenarnya merupakan hal-hal yang terkait erat dan sebagainya. Kemudian faktor biologis, misalnya adanya penyakit menular seperti yang kita hadapi pada saat ini, adanya COVID-19 sehingga mengakibatkan segala aspek kehidupan kita terdampak. Kemudian faktor psikologis, misalnya neurosis ya, disorganisasi jiwa, neurosis penyakit saraf ya, di mana orang mengalami gangguan saraf sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal sebagai anggota masyarakat. Kemudian peristiwa bunuh diri dan sebagainya ya. Itu biopsikologis terkait dengan masalah kejiwaan seseorang sebagai anggota masyarakat. Dan yang keempat adalah faktor kebudayaan, misalnya adanya perceraian, kejahatan, kriminalitas, kemudian kenakalan remaja, konflik, terorisme, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas 4 masalah sosial yang dianggap sangat penting dan sangat umum terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan, kemudian kriminalitas, kemudian kesenjangan, dan ketidakadilan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Jadi seseorang dikatakan miskin jika dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan yang dibutuhkan di kelompoknya atau di komunitasnya. Nah, beberapa macam kemiskinan. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama, kemiskinan secara absolut. Adalah kondisi di mana seseorang tidak mungkin dapat memenuhi keperluan hidupnya yang mendasar, sandang, pangan, papan ya, sehingga kesehatan fisik dan mentalnya terganggu. Nah, termasuk juga kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini kemiskinan absolut, jadi dia memang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Kemudian kemiskinan secara relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena perbandingan di antara kelas ekonomi dalam masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui, berbagai macam kelompok masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda. Jadi yang dikatakan miskin di suatu kelompok mungkin saja dikatakan tidak miskin di kelompok lain. Dan sebaliknya, dikatakan tidak miskin di suatu kelompok bisa saja dikatakan miskin di kelompok lainnya. Contohnya misalnya, standar miskin di kota-kota besar tentu akan berbeda dengan standar miskin di daerah pedesaan. Saat seseorang tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai televisi misalnya, tidak mempunyai akses komunikasi yang baik di kota besar, maka ia akan dianggap sebagai orang yang tergolong miskin. Namun tidak di kota kecil
walaupun seseorang itu tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki televisi atau alat komunikasi, namun dia memiliki lahan pertanian di mana lahan tersebut dapat berproduksi dan menghasilkan bahan-bahan kebutuhan pokoknya, maka ia dianggap tidak miskin. Nah, itu perbedaan kemiskinan yang secara relatif berdasarkan kelompok-kelompok masyarakatnya. Kemudian kemiskinan subjektif, yaitu kemiskinan menurut perasaan individu. Jadi ada fenomena di mana individu-individu masyarakat merasa selalu miskin, selalu berada dalam kondisi kekurangan, padahal itu sebenarnya hanya apa yang ia rasakan, karena apa yang dia dapat itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oke, kemudian macam-macam kemiskinan menurut faktor penyebabnya. Yang pertama adalah kemiskinan natural. Kemiskinan ini disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam. Nah, juga oleh sebab-sebab natural lain seperti cacat, fisik ya, secara fisik karena lahir atau karena kecelakaan, kemudian kondisi sakit, lalu usia lanjut, atau karena adanya bencana. Nah, di sini kemiskinan karena hal itu tidak dapat dihindari ya, karena akses terhadap sumber daya alamnya terbatas. Kemudian kemiskinan kultural. Bisa juga suatu masyarakat itu mengalami kemiskinan karena budayanya, kebudayaan kemiskinan. Dilihat dari sikapnya, tindakan, kebiasaan yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Ada masyarakat yang hidup di daerah yang sangat kaya sumber daya alamnya, potensinya banyak sekali, namun karena budayanya yang bermalas-malasan, menganggap bekerja itu bukan suatu hal yang penting, maka mereka akan terus berada dalam kehidupan yang miskin. Nah, dapat kita jumpai ya, silahkan lakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, mana saja daerah yang sebenarnya potensinya banyak, cuma etos kerja masyarakatnya rendah. Nah, ini bisa mengakibatkan kemiskinan karena kulturalnya, karena budayanya. Atau bahkan ada beberapa daerah yang memang membuat standar hidupnya, menjaga kebudayaan mereka sehingga standar hidupnya menurut kacamata kita dianggap miskin. Nah, seperti itu karena mereka menjaga kebudayaan mereka. Kemudian kemiskinan struktural. Nah, ini kemiskinan yang bersumber dari struktur sosial masyarakat, misalnya karena kebijakan ekonomi yang timpang, tidak adil ya. Kemudian distribusi aset produksinya tidak merata. Jadi misalnya suatu daerah dia punya aset, dia punya penghasilan daerah, namun pembagiannya tidak merata karena adanya korupsi, karena adanya penyelewengan dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan sistem yang ada di daerah tersebut mengakibatkan masyarakatnya menjadi miskin. Kemudian masalah selanjutnya yang kedua yaitu kriminalitas. Secara sosiologis, orang menjadi jahat diperoleh dengan cara yang sama dengan orang berperilaku baik, yaitu melalui proses belajar. Nah, ini menurut Sutherland. Jadi orang untuk menjadi jahat itu juga dia belajar dari apa? Dari lingkungannya, secara baik dia sadari maupun tidak. Begitu juga dengan kita yang normal dalam tanda petik, kita juga hidup dengan baik mengikuti norma dan aturan yang ada, itu juga karena kita melalui proses belajar. Kemudian perilaku jahat dipelajari melalui interaksinya dengan orang-orang lain. Nah, makanya ada perkataan yang menyatakan bahwa bertemanlah dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kita juga akan mendapatkan harumnya. Nah, seperti itu. Sikap kita ditentukan oleh di mana lingkungan kita berada. Lingkungan, teman-teman di sekitar kita, sikapnya akan mempengaruhi juga sikap yang kita tunjukkan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Oleh karena itu, menurut Sutherland tadi, selayaknya orang berperilaku baik, orang yang berlaku jahat itu juga karena dia belajar dari lingkungannya.
Kemudian definisinya menurut hukum, kejahatan adalah perilaku yang melanggar undang-undang. Sesimpel itu. Ada undang-undang, kemudian tertulis ya, kalau undang-undang itu dilanggar, itu kriminal, kejahatan. Nah, sedangkan menurut kriminolog, kejahatan tidak hanya yang melawan undang-undang pidana, tapi semua perbuatan yang menimbulkan cedera pada pihak lain. Jadi walaupun secara pidana dia tidak tertulis, tapi di situ dia menimbulkan cedera kepada pihak lain atau menimbulkan ancaman bagi pihak lain atau menghambat kelancaran tatanan masyarakat, mengganggu stabilitas masyarakat di lingkungannya, maka itu dianggap sebagai tindakan kriminal. Kemudian klasifikasi dari kriminalitas. Yang pertama, crime without victim. Kejahatan yang tidak menimbulkan penderitaan pada pihak lain. Contohnya judi, penyalahgunaan narkotika, minuman keras ya, penyalahgunaan minuman beralkohol, hubungan seksual yang tidak sah, misalnya hubungan incest atau prostitusi seperti itu. Nah, hal-hal ini jika dilakukan oleh orang seperti penggunaan narkoba, dia menggunakan narkoba, apakah dia menyakiti orang lain? Tidak. Tapi akibat dari dia menggunakan narkoba, tindakannya pasti akan merugikan orang lain. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Sama seperti orang yang mabuk-mabukan, minum minuman beralkohol. Saat dia minum minuman beralkohol, merugikan orang lain? Tidak. Tapi tindakan setelah dia meminum minuman beralkohol tersebut pasti akan merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Hal-hal tersebut oleh sebagian besar masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tercela karena tidak sesuai dengan norma kita. Karena perbuatan tersebut secara tidak langsung sebenarnya juga bisa menimbulkan penderitaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bukan aksinya saat mengkonsumsi barang-barang terlarang itu yang merugikan orang lain, namun tindakan setelahnya. Nah, banyak kita dengar tindakan-tindakan kriminal terjadi seperti perampokan, kemudian perampokan disertai pembunuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan uang karena mereka butuh uang untuk membeli obat-obatan terlarang. Nah, tindakan ketika mereka mengkonsumsi tidak masalah, tapi begitu tindakan akibat dia mengkonsumsi itu menjadi sangat merugikan bagi orang lain. Nah, itu yang mengakibatkan hal tersebut menjadi masalah sosial. Kemudian organized victim. Nah, ini kejahatan yang dilakukan oleh komplotan berkesinambungan untuk memperoleh uang, memperoleh kekuasaan, atau keuntungan-keuntungan lainnya yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum dan sebenarnya dengan jalan merugikan orang lain. Nah, kejahatan ini bahkan bisa terjadi lintas negara, seperti organisasi jaringan global, penyelundupan senjata, bahan nuklir, obat terlarang, money laundering, human trafficking, dan sebagainya ya. Jadi ini sebenarnya masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, believe it or not. Itu yang sepertinya besar. Contoh kecilnya adalah sebenarnya premanisme yang kita jumpai. Di daerah-daerah yang padat penduduknya, aksi premanisme ini sangat umum terjadi. Di mana tindakan mereka ini pasti akan merugikan orang lain. Nah, seperti kita ketahui, biasanya komplotan-komplotan ini seperti pencopetan dan lain-lain, mereka berkomplot, melakukan aksinya berkomplot, dan terkadang si korbannya ini tidak mampu untuk membela dirinya karena mereka pasti kalah dalam hal jumlah orangnya, seperti begal itu ya, hal-hal seperti itu. Kemudian white collar crime, ini kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang atau orang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Nah, ini termasuk kategori penghindaran pajak, penggelapan uang ya, uang perusahaan atau negara, korupsi. Ini white collar crime. Jadi dia melakukannya
tidak secara terang-terangan, dan dilakukan pada institusi atau lembaga yang formal. Penipuan-penipuan dan sebagainya. Nah, golongan orang-orang ini kebal terhadap hukum dan sarana pengendalian sosial lainnya karena keuangan dan kekuasaan yang kuat. Nah, biasanya mereka tetap ada karena mereka mampu untuk mengalahkan hukum itu sendiri. Kemudian corporate crime, ini kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formalnya dengan tujuan untuk keuntungan sendiri pastinya, namun dapat merugikan orang lain. 4 jenis corporate crime yang sering dijumpai. Yang pertama adalah kejahatan terhadap konsumen, penipuan ya, misalnya menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dikomunikasikan kepada konsumen. Kemudian kejahatan terhadap publik, misalnya melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya merugikan orang lain, misalnya merusak lingkungan, polusi, dan lain-lain. Kejahatan terhadap pemilik perusahaan, nah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian kejahatan terhadap karyawan, nah bisa juga pemiliknya yang melakukan kejahatan dengan mengeksploitasi karyawan dan lain-lain. Ya, pernah kita dengar beberapa kasusnya. Oke, kemudian masalah sosial yang ketiga adalah kesenjangan. Kesenjangan sosial. Kesenjangan atau gap merujuk pada perbedaan jarak sosial atau tingkat pendapatan antar dua kelas sosial atau kondisi ekonominya. Nah, kesenjangan, jadi ada dua, gambarannya adalah ada dua kelompok di mana terjadi gap atau kesenjangan antar dua kelompok ini dalam hal kondisi sosialnya maupun kondisi ekonominya. Kesenjangan ekonomi dapat meliputi kesenjangan dari luas kepemilikan atau penguasaan lahan, misalnya ya, pemilikan alat produksi, kesenjangan peranan dalam proses produksinya, penguasaan proses produksinya, dan kesenjangan pendapatannya. Itu dari ekonomi. Dari segi sosialnya adalah perbedaan gaya hidup, lalu perbedaan dari aspirasi sosial ya, aksesnya terhadap politik, kemampuan untuk memberikan suara dan lain-lain. Jarak sosial itu kesenjangan ya. Lalu yang keempat adalah ketidakadilan. Nah, seperti yang kita telah bahas, semua umat manusia itu mendambakan perdamaian, kondisi tentram dan harmonis. Namun dalam hubungan antar manusia, perorangan atau kelompok sering terjadi peristiwa ketidakadilan. Contohnya diskriminasi, rasialisme, seksisme, dan lain-lain. Diskriminasi, pembedaan, misalnya dulu masih sering dijumpai adanya perekrutan, contohnya ya, bentuk diskriminasi adalah perekrutan karyawan laki-laki dan wanita, di mana yang laki-laki diperbolehkan dalam kondisi telah menikah, sedangkan wanita hanya direkrut yang belum menikah. Nah, itu biasanya itu dianggap diskriminasi karena alasannya sangat diskriminasi, yaitu kalau wanita sudah menikah maka produktivitasnya dianggap rendah. Nah, hal seperti itu ya. Itu juga bisa termasuk seksisme karena melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin manusia. Kemudian rasialisme adalah pembedaan karena ras, sukunya, agama, dan lain-lain, warna kulit ya. Kalau di tempat kita rasialisme ini jarang terjadi, tapi kalau di negara-negara barat sangat dominan, di mana masyarakat aslinya biasanya negara-negara di mana bangsa kulit putihnya menjajah, pasti mereka akan melakukan diskriminasi, seperti bangsa Amerika mendiskriminasi bangsa Indian sebagai bangsa aslinya, orang Australia mendiskriminasi warga aboriginnya sebagai penduduk aslinya. Nah, seperti itu. Kalau di negara kita, alhamdulillah, walaupun
kita banyak suku dari Sabang sampai Merauke, dan kita banyak sekali bahasa ya bahkan, dan banyak agama, tapi dapat menjalin hubungan yang baik tanpa adanya rasialisme. Kemudian selain keempat masalah sosial tadi, juga ditemui beberapa bentuk masalah sosial lainnya. Yang pertama adalah diantaranya disorganisasi keluarga. Nah, walaupun ini terkesan ini adalah masalah internal keluarga, namun hal ini dapat menimbulkan masalah sosial karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat yang membentuk dan menanamkan nilai-nilai pada anggotanya, di mana nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang dianut bersama secara berdasarkan masyarakatnya biasanya. Nah, jika keluarga ini mengalami disorganisasi, tidak berfungsi sebagaimana semestinya sebuah keluarga, maka penanaman nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ke dalam setiap anggota keluarga tadi akan tidak terlaksana dengan baik, sehingga setiap anggota keluarga tadi tidak bisa memahami apa nilai-nilai sosial, apa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di sekitar lingkungannya. Misalnya perpisahan orang tua ya, unit keluarga yang tidak lengkap, misalnya single parent ya, tidak ada figur ayah atau tidak ada figur ibu. Kemudian komunikasi yang tidak lancar dalam keluarga, walaupun ada ayahnya, walaupun ada ibunya, tapi tidak berkomunikasi dengan baik, itu juga dianggap sebagai disorganisasi. Kemudian krisis keluarga karena keadaan hidup yang dihadapi, misalnya karena kondisi ekonomi yang goncang atau masalah-masalah lainnya ya, dan sebagainya. Nah, di sini jadi perlu saya tekankan lagi, keluarga adalah unit terkecil di mana setiap individu itu berhubungan langsung dengan penanaman nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Jadi bukan karena kondisi keluarganya yang tidak lengkap yang menjadi masalah, tapi dampaknya terhadap individu-individu anggota keluarga tersebut, yang mana setiap anggota individu ini akan menjadi anggota masyarakat juga. Jadi saat mereka tidak benar menanamkan nilai-nilai di setiap anggota keluarga ini, maka anggota keluarga ini akan sulit untuk berinteraksi di dalam masyarakat, atau bahkan dapat menjadi sumber masalah di dalam masyarakat karena tindakannya mungkin saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Misalnya karena pendidikan di dalam keluarganya tidak benar, misalnya komunikasinya tidak benar, tidak ada figur orang tua yang baik di dalam keluarganya, maka seorang anak akan tumbuh berdasarkan apa yang dia inginkan saja, tanpa mengetahui itu benar atau salah. Sehingga begitu dia berinteraksi dengan orang lain, bisa saja dia berperilaku merugikan orang lain karena dia hanya ingin memenuhi keinginannya saja. Contoh, seorang anak yang mengambil hak orang lain, misalnya mencuri karena dia ingin barang itu menjadi miliknya. Setelah ditelusuri, ternyata karena dia tidak ditanamkan di dalam dirinya bahwa mengambil hak orang lain itu adalah tindakan yang salah. Nah, seperti itu. Jadi tindakan atau dampak dari ketidak harmonisan keluarganya itu yang menjadi masalah sosial ya, seperti tindakan mencurinya itu. Kemudian masalah generasi muda, masa remaja ini adalah tahap yang rentan karena di tahap ini seseorang itu harus meninggalkan masa kanak-kanaknya dan diharapkan, dituntut untuk mulai bersikap dewasa. Apa itu? Mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mampu untuk mengendalikan dirinya untuk tidak egois ya, tidak mementingkan kebutuhannya saja, namun juga kebutuhan orang dan keinginan orang lain.
Nah, namun biasanya generasi muda ini belum memiliki pegangan yang kuat sebagaimana orang dewasa. Nah, oleh karena itu, mereka pada tahap remaja ini sangat membutuhkan bimbingan orang tua dan berada dalam kondisi keluarga yang seimbang. Masalah sosiologis dari generasi muda yang pertama contohnya adalah kurangnya penanaman sense of value. Jadi penanaman nilai-nilai. Jadi jika suatu keluarga tidak mampu menanamkan nilai-nilai yang benar di dalam setiap anggota keluarganya, nah itu yang terjadi. Jadi sense of value itu penting ditanamkan dari tingkat keluarga. Kemudian timbulnya organisasi informal yang tidak diterima masyarakat. Nah, biasanya ini masyarakat anak-anak remaja yang figur di keluarganya tidak kuat sehingga dia mencari role model, panutan dari luar lingkungan keluarga. Nah, mereka biasanya akan saling membentuk saat bertemu dengan teman yang merasa senasib, sepenanggungan, mereka akan membentuk kelompok-kelompok informal dan kemudian mereka akan bersikap sesuai dengan keinginan mereka, yang mana itu biasanya bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat. Kemudian, nah biasanya organisasi ini juga yang sifatnya informal ini, tapi mereka berusaha untuk merubah apa yang di nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat. Nah, itu timbulnya usaha yang ketiga, merubah tatanan masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai mereka. Oke, jadi seperti tadi, misalnya hal-hal yang negatif, misalnya seks bebas. Mereka menganggap seks bebas itu tidak masalah. Namun, sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, hal itu tidak benar, merupakan hal yang tidak baik. Nah, biasanya mereka akan saling membentuk komunitas dan berusaha untuk mengubah paradigma bahwa seks bebas itu hal yang wajar, yang positif menurut mereka, hal yang lumrah. Nah, itu yang ingin mereka tanamkan sehingga nanti masyarakat-masyarakat remaja lainnya akan beranggapan hal itu adalah hal yang benar. Seperti itu ya. Nah, ini menjadi masalah sosial. Kemudian masalah sosial lainnya adalah peperangan. Nah, karena peperangan itu mengakibatkan disorganisasi sosial. Jadi peperangan itu bukan merugikan antara tentara yang berperang saja, pihak yang memiliki senjata untuk berperang tidak. Tetapi dengan adanya peperangan itu akan mengakibatkan kerugian, permasalahan di setiap aspek kehidupan manusia. Contoh di Syria, contoh di Timur Tengah lah ya, sebagian besar daerah Timur Tengah sering terjadi perang. Perangnya biasanya perang saudara, perangnya biasanya diawali dari pasukan asing ya menyerang, menginvasi daerahnya, kemudian akhirnya perang saudara. Nah, rata-rata Timur Tengah, kenapa? Karena daerah Timur Tengah itu daerah yang kaya minyak. Di perang di Kuwait dulu, kemudian di Irak, itu tujuannya tidak lain adalah untuk mengambil sumber daya alam yang ada, menguasai sumber daya alam yang ada di sana, dengan dalih untuk membela masyarakatnya supaya hidup demokratis ya, seperti perang di Irak diinvasi oleh Amerika dengan alasan Saddam Hussein mengembangkan senjata biologis, namun hingga saat ini tidak terbukti hal tersebut, yang ada negaranya kacau. Jadi biasanya perang itu terjadi karena egoisme dari pihak-pihak tertentu, tapi lihat akibatnya siapa yang menderita, warga masyarakat semua. Nah, seperti di Syria hingga saat ini masih ya, masih terjadi perang, yang menderita siapa? Masyarakatnya, bukan orang yang berperang. Karena apa? Orang yang berperang sudah mempersiapkan seumur hidupnya, dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi itu. Namun warga sipil, nah bagaimana kalian pikirkan?
Bagaimana pemikiran kalian? Apakah mereka siap untuk menghadapi kondisi perang seperti itu? Pasti tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Oke, itu peperangan. Kemudian pelanggaran norma masyarakat. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat ada juga hal-hal yang dianggap melanggar norma yang kemudian hal itu menjadi masalah sosial. Yang pertama adalah prostitusi. Nah, ini berdampak pada moral masyarakat. Memang jika dengan dalih bahwa prostitusi itu hanya dilakukan oleh orang yang melakukannya saja, tidak berdampak pada sekitarnya. Namun yang terjadi adalah berdampak pada moral masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Kegiatan prostitusi melanggar nilai-nilai religius yang dipercayai oleh masyarakat, terutama di daerah kita. Di negara kita, Indonesia, di mana dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, menandakan bahwa negara kita adalah negara yang religius, maka nilai-nilai agama itu yang nomor satu. Maka kegiatan prostitusi ini tidak ada agama apapun yang memperbolehkan kegiatan prostitusi. Kemudian delinkuensi ya, anak-anak merupakan aktivitas remaja yang bertentangan dengan norma-norma sosial, terutama norma hukum. Sini. Misalnya kegiatan tawuran, nah yang sering ini ya antar remaja, kelompok remaja. Kemudian kegiatan pencurian, perampokan dan lain-lain yang dilakukan oleh generasi remaja. Nah, itu dianggap sebagai pelanggaran norma masyarakat. Kemudian alkoholisme. Nah, ini seperti yang alkoholisme dan narkoba lah ya, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Jika hal ini dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, maka hal itu menjadi masalah sosial. Tidak ada dampak positifnya, yang ada malah menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat. Jadi bukan tindakan mengkonsumsi barang-barang terlarang itu yang merugikan masyarakat, namun tindakan yang tidak bertanggung jawab setelahnya akibat dari konsumsi zat-zat terlarang itu yang mengakibatkan kerugian dan masalah bagi masyarakat. Kemudian homoseksualitas ini juga bertentangan dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakserasian dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada agama yang memperbolehkan hubungan sejenis. Nah, kemudian ingat lagi tadi saya sampaikan bahwa negara kita yang pertama adalah dasarnya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai religius agama apapun itu tidak ada yang memperbolehkan kegiatan aksi homoseksualitas, maka itu dianggap sebagai bertentangan dengan nilai-nilai religius dan dianggap sebagai masalah sosial. Walaupun di negara-negara lain hal ini sudah diakui, dilegalkan, bahkan pernikahan sejenis ya, namun itu karena negaranya bersifat sekuler, tidak dilandasi dengan nilai-nilai religius. Kemudian yang kelima adalah masalah kependudukan. Nah, yang terakhir ini, masalah yang timbul dalam hal kependudukan, misalnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, overpopulated. Ya, jadi daerahnya padat sekali. Nah, ini juga menjadi masalah karena pasti suatu daerah itu ada daya dukungnya. Contohnya jika kita berada di dalam satu kelas yang kapasitasnya adalah 40 orang, namun kemudian diisi dengan 80 orang mahasiswa, kira-kira akan efektif atau tidak perkuliahan? Pasti tidak kan? Karena dosennya satu orang tanpa pengeras suara, pasti kebanyakan mahasiswa tidak akan mendengar apa yang dijelaskan. Nah, begitu juga dengan suatu daerah di mana pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Maka daya dukung terhadap kehidupan masyarakatnya pasti tidak akan terpenuhi, sehingga masyarakatnya akan hidup dengan kondisi yang tidak
tidak wajar lah, dapat dikatakan tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian masalah kependudukan yang kedua adalah ketimpangan penyebaran penduduk. Seperti yang kita alami ya sebenarnya di Indonesia, daerah Jawa kita lihat kepadatannya, sedangkan daerah-daerah lainnya seperti Pulau Kalimantan, Pulau Irian, kepadatannya masih rendah. Jumlah masyarakat, jumlah penduduk per kilometer persegi biasanya ada datanya di BPS. Nah, bisa kalian bandingkan antara pulau-pulau di Indonesia. Nah, ada pulau-pulau yang terlalu padat dan ada pulau-pulau yang tidak padat. Nah, mengapa menjadi masalah? Seperti kita lihatlah contohnya di Indonesia, banyak pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa, sehingga adanya ketimpangan tadi, menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan dan lain-lain. Bahkan itu bagi daerah-daerah lainnya, daerah yang tidak ramai penduduknya. Namun sebenarnya di daerah yang ramai penduduknya juga timbul masalah-masalah sosial, walaupun mereka fasilitasnya banyak ya, lebih maju fasilitasnya, namun masalahnya adalah kemacetan, kriminalitas yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi jadi pada intinya ketimpangan itu, penyebaran jumlah itu sebenarnya menimbulkan masalah baik daerah yang sedikit penduduknya maupun daerah yang terlalu padat penduduknya. Oke, demikian. Kemudian yang terakhir, manfaat sosiologi. Jadi dalam mempelajari sosiologi ini kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama adalah dengan mempelajari sosiologi dapat menjadi bahan penelitian terkait dengan fenomena dan gejala yang terjadi di masyarakat. Nah, misalnya mengapa masyarakat terdapat kelompok remaja yang menggunakan narkoba. Nah, ini bisa menjadi bahan pelajaran penelitian sehingga kita mengetahui akar permasalahannya dari mana. Tujuannya apa? Supaya bisa dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan. Kemudian sebagai solusi memecahkan masalah masyarakat tadi ya. Jadi setelah kita tahu akar permasalahannya dari hasil kegiatan penelitian, maka kita dapat menyelesaikan masalahnya. Kemudian sebagai landasan perencanaan dan pembangunan sosial melalui pendekatan sosiologi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di dalam kegiatan perencanaan pembangunan ini penting untuk melihat dari aspek sosiologi. Data-data informasi yang dikumpulkan dari sudut pandang sosiologi sangat penting agar perencanaan pembangunan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dikehendaki, dan yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mengatur kehidupan masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Jadi tadi dasar perencanaan pembangunan maupun dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pimpinan sehingga sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kondisi real masyarakat di lapangan. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Silahkan tambahkan sumber-sumber referensi lainnya. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.